Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Sela Anissa Putri, kelas 12 4C14, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Anissa Putri dari kelas 12 4C14. Kelompok 4 akan mempresentasikan makalah mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul makalah Sistem Informasi Laundry berbasis web pada Laundry Queen. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Anggi Firdiawan, kelas 12 4-14, yang kedua ada Radi Suryadi, kelas 12 4-14, ketiga ada Debbie Maulani, kelas 12 4C14, keempat ada saya, Sela Anissa Putri, kelas 12 4C14, dan ada Sabrina Rahmawati, kelas 12 4D14. Selanjutnya untuk bab 1, pendahuluan akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang pesat dari hari ke hari, menciptakan kebutuhan manusia dalam kreativitas agar menjadi lebih mudah dan praktis. Kecepatan dan ketepatan dalam kebutuhan manusia juga menjadi hal utama terlebih dalam hal kebutuhan informasi. Teknologi dapat digunakan oleh kalangan manapun, salah satunya untuk berbisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pengaruh besar bagi usaha menengah maupun usaha kecil. Pengaruh dari teknologi ini bisa mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan serta meminimalkan adanya kesalahan manusia pada bisnisnya. Dari sisi konsumen pun akan merasa lebih terbantu dengan adanya teknologi ini. Bisnis laundry sebagai salah satu usaha kecil yang berjalan di bidang jasa pun akan lebih mudah apabila memasukkan unsur teknologi informasi di dalamnya. Sehingga saat ini masih banyak pembisnis laundry yang masih menggunakan sistem manual yang memiliki banyak kelemahan. Salah satunya yaitu kelemahan dalam pencatatan data secara manual yang dilakukan oleh manusia sehingga harus dilakukan secara teliti. Karena jika terdapat kelalaian dapat mengakibatkan kerugian bagi pembisnis maupun pelanggan yang akan merasa dirugikan karena kesalahpahaman data. Lalu untuk sistem antar jemput pakaian juga akan mempermudah apabila dimasukkan dalam sistem teknologi ini, di mana nanti pelanggan yang memesan tidak perlu susah payah datang ke toko, karena dalam sistem ini menyediakan fitur antar jemput pakaian yang akan dicuci maupun yang sudah selesai. Maka dari itu, kami akan menciptakan sebuah aplikasi laundry online guna mempermudah dalam pendataan dan pemesanan bagi pelanggan. Aplikasi ini namanya Laundry Cuci Naja. Apabila aplikasi berbasis Android Cuci Naja ini merupakan sistem informasi pelayanan jasa yang digunakan untuk bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengolahan data maupun informasi agar dapat menjalani bisnis dengan mudah dan berjalan dengan baik. Aplikasi ini memberikan banyak fitur mudah untuk pelanggan seperti pemesanan, pembayaran, dan pengembalian laundry yang sudah selesai. Apabila aplikasi ini dibuat dengan harapan membantu pemilik usaha memonitoring dengan memberikan informasi mengenai data pelanggan, jumlah uang masuk per harinya, pendapatan dan jumlah pesanan masuk lewat handphone. Pengguna aplikasi ini juga, maksudnya usernya, bisa memonitoring jarak jauh tanpa harus datang ke tempat laundry. Pada aplikasi laundry berbasis web Cuci Naja ini menyajikan berbagai fitur seperti pembuatan nota, pembayaran secara non-tunai, antar jemput pakaian, dan juga informasi data pesanan yang sedang diproses maupun sudah selesai.
Perancangan sistem informasi pelayanan jasa laundry menyediakan jasa cuci kiloan, cuci kering, cuci setrika, cuci karpet, sampai cuci gaun dan jas. Transaksi penerimaan laundry juga biasanya masih menggunakan cara manual, sehingga untuk melakukan pencarian data akan kesulitan dan lebih memakan waktu yang lama. Untuk mengetahui data pendapatan laundry juga harus melakukan rekapitulasi semua nota penerimaan laundry yang akan memakan waktu juga. Untuk itu dibuatnya sistem informasi ini agar pencatatan pendapatan pengeluaran laundry dapat berjalan cepat dan tepat dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, solusi yang akan diangkat dalam makalah ini berjudul Aplikasi Sistem Informasi Laundry Berbasis Web pada Laundry Queen. Masalahnya yaitu berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah membangun sistem informasi laundry berbasis web. Tujuan dari penelitiannya yaitu membangun sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web pada Laundry Queen. Untuk manfaatnya, ada pun beberapa manfaat, yaitu yang pertama memudahkan pengguna dalam pengolahan data transaksi seperti pencatatan, pencarian, perhitungan, dan membuat laporan. Yang kedua itu memudahkan pengguna memperoleh informasi dalam bentuk notifikasi status cucian yang telah selesai. Bab 2 di sini ada Project Management Plan. Yang pertama ada objek rencana. Dalam penyusunan makalah ini, maka akan diambil objek penelitian pada Laundry Queen yang berada di Jalan Mangga 3, Guro 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jenis sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu menurut sifatnya dan jenis data menurut sumbernya. Yang pertama jenis data. Yang jenis data itu ada dua. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data kualitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dari Laundry Queen tidak dapat diukur secara sistematis sehingga tidak dapat ditentukan nilai secara pasti. Misalnya data mengenai sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, dan struktur organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kuantitatif. Data ini dapat diukur secara matematis dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai nominal tertentu. Misalnya jumlah pembeli, jumlah karyawan, jumlah cucian, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber data. Untuk sumber data ada dibagi menjadi dua juga. Yang pertama data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Misalnya, latar belakang mengapa Laundry Queen membutuhkan sistem informasi laundry berbasis web. Selain itu juga, bagaimana alur dari proses sistem laundry berjalan dari mulai pemesanan hingga pakaian selesai. Selanjutnya, data-data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem informasi laundry berbasis web ini pada Laundry Queen. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarananya. Misalnya data-data yang diperoleh dari buku perpustakaan seperti buku pengenalan sistem informasi dan analisis dan desain sistem informasi. Selain itu juga mencari informasi lainnya seperti pengertian laundry, pengertian website, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data-data dibutuhkan pada penelitian ini akan dilakukan suatu pengumpulan data. Tekniknya itu
itu ada ada beberapa teknik. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan kepada pemilik Laundry Queen mengenai proses berjalannya laundry, lalu hasilnya akan dicatat atau direkam oleh pewawancara. Yang kedua ada observasi. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Laundry Queen dan pencatatan secara langsung terhadap informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini mengenai proses laundry yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga ada studi pustaka. Studi pustaka ini teknik pengumpulan data dengan cara mencari bahan referensinya melalui buku maupun internet yang berhubungan dengan pembuatan bekal ini. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Metode yang akan digunakan pada pengembangan sistem informasi Laundry Queen ini adalah metode waterfall. Dalam waterfall terdapat beberapa tahapan, yaitu mulai dari perencanaan sistem, penganalisa sistem, mendesain sistem, sehingga menerapkan sistem yang telah dibuat dan pemerawatan terhadap sistem tersebut. Bila sistem sudah dibuat tetapi hasilnya masih kurang sesuai, maka perlu dilakukan analisa kembali terhadap sistem tersebut. Hal ini yang dinamakan siklus pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistemnya yaitu yang pertama ada perencanaan sistem. Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan terhadap sistem yang akan dibuat. Perencanaannya yaitu meliputi pengumpulan data dan laporan yang dibutuhkan. Tujuannya guna mengetahui gambaran akan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Yang kedua ada analisa sistem. Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap sistem yang akan dibuat serta menemukan permasalahan yang timbul. Seperti telah diketahui bahwa proses Laundry Queen yang berjalan ini masih dilakukan secara manual. Sehingga dapat diketahui permasalahan yang timbul dalam proses manual tersebut berjalan. Setelah menemukan permasalahan yang timbul, diharapkan dapat memperoleh jalan keluar dari permasalahan tersebut agar Laundry Queen ini berjalan dengan lebih optimal. Yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem merupakan tahap pembuatan rancangan dari sistem yang akan dibangun. Tools yang digunakan dalam pembuatan desain sistem ini adalah UML, yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, serta class diagram. Apabila sudah sesuai dengan alur, maka langkah selanjutnya yaitu menerjemahkan ke dalam bentuk coding menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio Code. Dalam mendesain sistem tidak hanya mendesain form dan laporan saja, tetapi juga sistem yang telah dibuat dapat memudahkan user dan pihak Laundry Queen dalam menjalankan dan menggunakan sistem tersebut. Yang keempat ada penerapan sistem. Pada tahap ini akan dilakukan penerapan terhadap sistem yang telah dibuat. Dalam hal ini, penerapan sistem dilakukan untuk mengecek apakah sistem telah berjalan sesuai dengan alurnya dan apakah selama proses penerapan sistem masih terdapat kelemahan atau tidak. Evaluasi apabila diketahui sistem tersebut belum berjalan sesuai rencana, maka perlu dilakukan evaluasi ulang seperti telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sistem yang telah dibuat akan dievaluasi kembali ke tahap awal. Dengan demikian dapat diketahui pada tahap apa kelemahan tersebut timbul. Tahap-tahap tersebut dilakukan beberapa kali sehingga tidak ditemukannya lagi kelemahan yang timbul dan dapat berjalan sesuai dengan alur serta telah disetujui oleh pihak Laundry Queen. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pada tahap ini, semua proses input-output diuji coba sehingga kemungkinan error dan bug dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan pada penulisan kode program.
Selanjutnya untuk bab 3, analisis dan perancangan. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Saat ini, bisnis laundry memerlukan teknologi yang modern yang mampu meningkatkan efektivitas kinerja dalam pengerjaan dan promosi dengan menciptakan pemesanan dan pembayaran secara online. Dengan pembuatan sistem website pada Laundry Queen ini, kita bisa melihat yang pertama ada sistem mampu melihat semua fasilitas, sistem bisa melakukan pemesanan dan pembayaran secara online. Yang ketiga ini sistem mampu menginput data pemasukan dan pengeluaran dari laundry. Yang pertama kebutuhan penggunanya. Untuk kebutuhan administrator yaitu admin dapat melakukan login dan logout, admin mengolah pemesanan jasa laundry, admin dapat menambahkan daftar paket laundry, dan admin dapat mengkonfirmasi transaksi pembayaran secara online. Yang kedua ada kebutuhan customer. Customer dapat melakukan login sebelum pemesanan, customer bisa mendaftar member, customer juga bisa melihat fasilitas dan paket laundry. Customer dapat melakukan pembayaran secara online dan customer juga dapat melihat proses pemesanan. Yang ketiga ada kebutuhan pengunjung. Yang pertama itu pengunjung dapat melihat dan mengetahui paket harga dari laundry tanpa harus datang langsung ke tempat. Pengguna juga bisa mendapatkan informasi seputar Laundry Queen ini. Yang kedua, pengunjung dapat mendaftar sebagai customer. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Berikut IRD-nya. Di sini IRD-nya yang member ada nomor member, alamat, telepon, nama, tanggal aktivitas, dan jumlah stem. User, di user ada username, nama, password, alamat, user ID, tanggal buat, level ada 2, karyawan dan admin, ada nomor telepon, juga ada di sini fitur cucian satuan, meliputi operator, nomor bond, tanggal keluar, tanggal masuk, ID, jam ambil, tanggal ambil, keterangan, total bond, alamat, nomor HP, dan nama. Ini mendata item, itemnya ada nama item, tipe item, harga member, harga promo, harga normal, dan item. Terus juga di sini ada cuci kiloan, ada nama, nomor HP, alamat, tanggal langsung, tanggal selesai, jam masuk, jam ambil, total bond, keterangan, ID, operator, dan nomor invoice. Selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS, memiliki struktur record dari tabel yang ada di database yang direlasikan untuk mempermudah logika dari suatu program yang kita buat. Untuk LRS-nya ada member di sini ada nama, nomor member, alamat, telepon, tanggal aktivitas, jumlah stem, di usernya ada username, nama, user ID, password, alamat, tanggal buat, dan telepon. Lalu selanjutnya ke item, di itemnya ada nama item, ID item, tipe item, harga normal, harga member, harga promo. Selanjutnya ada cuci satuan, ada nama, nomor HP, alamat, total bond, keterangan, tanggal ambil, jam ambil, ID, tanggal masuk, tanggal keluar,
nomor bon operator. Untuk sisi kiloannya, nama, nomor HP, alamat, tanggal masuk, tanggal selesai, jam masuk, jam ambil, total bon, keterangan, ID, operator, dan nomor invoice. Untuk rancangan struktur navigasinya, ini untuk yang admin, pertama login, lalu untuk di dashboardnya ada order, dikerjakan, dan selesai. Untuk di karyawannya ini ada data karyawan, tambah karyawan, ubah untuk data karyawan itu, lalu ada hapus. Untuk di item ada ubah dan hapus. Untuk di member ada tambah member dan ubah member. Untuk di datanya sendiri ada untuk cuci kiloan dan satuan. Untuk dicuci satuan ini bisa cetak data dan hapus data, lalu kiloan. Di kiloannya juga bisa cetak data dan hapus data. Nah, untuk struktur navigasi usernya, di sini login ke dashboard. Di sini ada order, dikerjakan, dan selesai. Lalu untuk di order ada dikerjakan, selesai. Untuk di pemakaian mesin, reguler atau VIP. Untuk cuci satuannya bisa tambah pesanan dan hapus pesanan. Untuk cuci kiloannya juga bisa tambah pesanan dan hapus pesanan. Spesifikasi sistem komputer. Spesifikasi perangkat keras berikut adalah spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan aplikasi laundry website pada Laundry Queen. Yang pertama, servernya ada CPU, prosesor, RAM, hard disk, kedua mouse, ketiga keyboard, keempat monitor dengan resolusi minimum 1023 kali 768. Kliennya ada CPU, prosesor, RAM, hard disk, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 kali 768 dan koneksi internet dengan kecepatan minimal 56 kbps. Yang kedua ada spesifikasi perangkat lunak. Untuk spesifikasi perangkat lunaknya ini, yang pertama ada server. Sistem operasi yang digunakan yaitu aplikasi bundle web server XMPP seperti Apache, MariaDB atau MySQL, PHP, PLL, dan aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dan Google Chrome. Nah, selanjutnya diimplementasi. Yang pertama, implementasi rancangan form atau antarmuka. Rancangan antarmuka admin. Untuk login, admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menjalankan menu-menu yang tersedia. Jika login berhasil, maka menu yang sesuai dengan kategori user akan ditampilkan. Ini untuk login admin, masukkan username dan password. Yang kedua itu langsung ada tampilannya ya, fitur-fiturnya. Di sini ada dashboard, karyawan, item, member, data. Pokoknya ini yang dapat dikelola oleh admin. Yang ketiga ini ada di menu karyawan. Ini menampilkan nama-nama karyawannya. Untuk tampilan admin. Yang keempat ini rancangan antarmuka modul member. Admin dapat menambahkan data modul member baru di website Laundry pada Laundry. Ini ya, tampilannya seperti ini. Untuk data member, admin bisa menambahkan dan menghapus member. Ini untuk rancangan modul item. Nah, di item ini admin juga bisa
mengubah dan menghapus data di item. Nah, di sini untuk rancangan antarmuka untuk membernya. Nah, halaman utama pada membernya ini seperti ini, dan user bisa mendaftar bisa mendaftar member pada web laundry ini. Kedua untuk daftar membernya nanti seperti ini. Untuk daftar member bisa masukkan data-datanya, yaitu seperti nama, nomor telepon, alamat. Nah, ini udah ada nomor membernya, tanggal aktivitas, dan tanggal nomor aktivitas. Lalu ada jumlah stemnya. Lalu simpan dan masuk menjadi. Yang ketiga ada halaman form pesanan. Nah, untuk pesanan sini di menu order ini user bisa langsung pesan aja sesuai kebutuhannya. Jika sudah, klik save, maka pesanan sudah dibuat. Nah, untuk yang terakhir, penutup. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat lebih mempercepat proses data cucian konsumen, serta menghemat waktu konsumen untuk mengetahui status cucian. Yang kedua, diharapkan dapat mempermudah proses transaksi pemasukan dan pengambilan cucian. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.